Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita menjadi manusia yang dijauhkan dari mara bahaya, Amin. mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah. Amin. 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 Sebelum kita mulai, saya akan memberitahukan bahwasanya ini adalah podcast pertamanya channel YouTube Pondok Pesantren Fathul Muin Purwokerto. Dan apa saja yang akan kita bahas nanti, silahkan tonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan di skip. Nah, alangkah baiknya sebelum kita mulai podcast kali ini, ada pepatah mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, dan tak cinta maka ya tidak apa-apalah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Ramadan, bisa juga dipanggil Zainul atau lebih familiarnya dipanggil Roma. Bukan Roma Irama, bukan Roti Roma, tetapi Roma ya. Hanya Roma saja. Roma saja. Roma tok. Roma. Rumah saya ada di Banjarnegara, tepatnya di Desa Mandiraja Wetan, Kecamatan Mandiraja. Ya kalau teman-teman ada yang tahu dan pernah ke situ ya silahkan mampir. Nanti Belakang bisa pom bensin ya? Belakang pom bensin Mandiraja, betul sekali kata Mas. Ini nanti saya kenalkan. Sekarang rahasia dulu. Kita main rahasia-rahasia namanya. Di belakang pom bensin. Dan saya mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi negeri di Purwokerto, yaitu IAIN Purwokerto, yang nantinya akan menjadi UIN ya Mas. Ya sebentar lagi. Sebentar Isunya lagi seperti itu. Isunya sebentar lagi akan menjadi UIN Syaifuddin Zuhri. Seperti itu ya. Win Seizu. UIN Seizu, betul. Saya mengambil jurusan pendidikan bahasa Arab. Wah, itu pendidikan bahasa Arab itu sangat susah. Itu masuk saya kecelakaan, aslinya kecelakaan. Saya nggak bisa Cuma apa-apa. nggak ada IGD-nya ya. Cuma nggak ada itu. Nggak ada pertolongannya. Nggak ada pertolongan. Akhirnya ya mau tidak mau Ya, saya ambil. rawat sendiri lah ya. Ya, step by step lah saya ambil. Semester saya semester 7, mahasiswa akhir skripsian nantinya. Oke, baik, itu perkenalan dari saya. Untuk kali ini kami mendatangkan sebuah narasumber yang sangat inspiratif menurut kami, yang akan menceritakan tentang pengalamannya dari awal hingga sampai sekarang. Sampai kemarin masuk TV. Betul sekali. Masuk YouTube, masuk IG, dan wah sangat terkenal. Silahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kata Menkes harus social distancing. Iya betul. Katanya di masa pandemi itu Jaga jarak dulu. Jaga jarak. Ada Tapi geser. jarak kamu sama pacarnya itu jangan sampai renggang. renggang gitu. Itu bahaya nanti. Nanti dicatok orang, Iya. bahaya itu. Bahaya. Tapi ya jangan dulu pacaran masih kuliah. Betul. Apalagi seorang santri kan. Iya. Tahu sendiri kan. Bisa ditakzir biasanya. Biasanya itu kalau pengasuh tahu Nanti nanti otomatis bisa jadi diularin malah repot. kalau lebih bagusnya langsung nikah. Langsung dihalalin tembung apanya. Bah saya suka sama ini. Oh iya, kamu udah siap belum? Siap. Langsung. Mantap itu. Udah halal itu. Buat opsi ya. Ini perkenalan dulu Perkenalan atau dulu tidak boleh. langsung bincang-bincang aja biar enak. Perkenalan dulu, nanti ada itu. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nadif Nasrullah. Saya alumni Pondok Pesantren Fathul Muin, dan sampai saat ini saya menganggap bahwa diri saya adalah seorang santri. Dulu kuliah di IAIN Purwokerto mengambil hukum ekonomi syariah. Alhamdulillah kemarin habis di wisuda di tanggal 24 November. Ya. 2 kali wisudanya. 2 kali. Yang satu online, yang satu offline. Dan Fakultas Syariah itu adalah salah satu fakultas yang mengadakan wisuda offline. Satu-satunya itu. Mantap sekali buat Iya. Fakultas Syariah. Kalah nih Fakultas Tarbiyah atau yang lainnya. Kalah itu. Mantap sekali Fakultas Syariah. Kebetulan
lulusnya kemarin tepat di apa namanya, di usia yang tidak terlalu tua lah. Masih dibilang muda, 23 tahun. 23 tahun ya, sudah kepala 2, hampir kepala 3. Tiganya itu di belakang. Tiganya di belakang. Ya. Jadi nanti ada akan terlihat berbeda antara orang yang berpikir positif dan tidaknya, itu bisa dilihat dari keseharian. Kalau dia mager-mageran apa, otomatis ada beberapa energi-energi kotor yang terselimut di dalam pikirannya. Tapi kalau dia misalnya ada waktu luang terus dia ngapain, ngambil apa namanya, bersihin kamar mandi apa itu salah satu orang yang bagi saya pribadi itu orang yang mau berpikir positif, karena semakin lama kita diam itu semakin banyak energi negatif yang akan menggumpal pada diri kita itu. Intinya jangan mageran gitu ya. Ya jangan mageran, kita harus menanamkan pikiran kita yang positif lah. Kan ini ada salah satu momok besar nih bagi mahasiswa, santri dan juga aktivis. Nah, ketika ada sesuatu yang jadwalnya itu tabrakan antara jadwal ngaji, kemudian organisasi ataupun kuliah, itu bagaimana sih kita menanggapinya atau apa yang kita lakukan gitu? Yang kita lakukan pastinya kalau saya pribadi itu menimbangkan mana yang memiliki esensi paling tinggi, memiliki bobot paling besar, itu yang harus kita lakukan itu. Contoh misal di organisasi ada acara diskusi, otomatis kalau di pondok ada acara ngaji, otomatis ketika kita nggak mengikuti diskusi itu nggak masalah, karena semua orang juga yang datang memiliki argumen, itu bisa terwakilkan lah gitu. Kalau dalam santrinya itu fardu kifayah ya. Jadi kalau udah ada yang melakukan ya nggak apa-apa gitu. Gugur kewajibannya. Sedangkan ngaji itu kan penting gitu. Katanya kan tolabul ilmi gitu ya. Faridoh tolabul muslimin wal muslimat. Nah itu kita harus prioritaskan yang ngaji. Diskusinya kita tinggalkan dulu yang di organisasi. Nah hal itu pun harus ditimbang. Yang bisa menimbang itu apa namanya, memiliki tanggung jawab besar ya diri kita gitu. Kita harus pandai-pandai di situ sih. Itu nggak usah banyak tip, yang jelas itu aja dulu dilakuin. Berarti kita lihat skala prioritasnya ya. Skala prioritas mana yang lebih penting gitu. Itu harus dilakukan. Dan kadang ada yang mengatakan kalau misalnya kita nggak ikut diskusi terus diomong orang gitu ya. Terus lu kenapa kamu nggak berangkat diskusi padahal kamu ini itu. Kenapa kamu nggak ngaji padahal kamu ini itu. Itu sering. Nggak tanggung jawab. Tidak tanggung jawab dan sebagainya. Nggak usah memperdulikan omongan orang lain, karena itu bagian daripada apa namanya, hal yang akan merusak psikis kita lah secara langsung. Kayak di dalam Al-Quran ada yang riwayatnya Luqman Hakim yang mengendarai keledai itu ya sampai kapanpun ketika kita mau mengikuti omongan orang lain nggak bakal ada selesainya gitu. Kalau saya pribadi punya prinsip, jadi ketika kita sedang berproses, biarkan orang yang menjadi hater kita itu suatu saat kita jadikan lovers gitu. Jadi nggak apa-apa misalnya saya nggak ikut diskusi, diomong sana sini, diomong sini, nggak masalah. Tapi hal itu akan menjadi motivasi besar bahwa suatu saat nanti orang yang pernah mengatakan saya A, B, C, D gitu ya, itu akan menjadi lover saya di suatu hari nanti. Itu menjadi motivasi lah. Kita buktikan bahwasanya omongan dia itu salah gitu. Ya betul. Bukan salah, cuma kita harus membuktikan bahwa kita memang benar-benar punya alasan tersendiri untuk tidak melakukan itu. Sebelum kita lanjut perbincangan, kayaknya tadi sudah bicara banyak. Haus ini. Silakan diminum dulu. Terima kasih. Seger. Ya, tadi kan dikatakan juga bahwasanya Mas Nadif ini pernah mendapatkan beasiswa. Nah, kami ingin tahu dong bagaimana sih cara seorang mahasiswa itu mendapat beasiswa? Bagaimana? Sebenarnya ada beberapa hal yang menunjang kita untuk bisa mendapatkan beasiswa. Salah satu yang pertama, dia sudah memiliki modal awal ketika sebelum masuk kuliah. Mungkin dia dulu aktif di organisasi, pernah mengikuti beberapa perlombaan, prestasi, dia punya potensi-potensi yang lain, yang mana potensi itu bisa menunjang dia untuk bisa mendapatkan beasiswa. Itu juga bisa, yang pertama. Yang kedua,
seorang mahasiswa yang memang benar-benar pengen memunculkan potensi barunya ketika dia masa kuliah. Contohnya kan kayak misalnya Mas Roma, terus teman-teman yang lain yang kemarin ikut IPBNN itu kan kalau juara kan bisa sertifikatnya itu bisa untuk mengajukan salah satu beasiswa di internal kampus, itu kan bisa. Alhamdulillah dapat saya. Dapat, nah itu kan alhamdulillah. Nah itu kan juga salah satu hal yang menjadi persiapan ketika kita pengen mendapatkan beasiswa. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang dia tidak aktif di organisasi tapi dia punya peluang yang lebih untuk mendapatkan itu. Kadang kendalanya orang yang tidak mendapatkan beasiswa itu dia tidak mau bersifat hiperaktif terhadap peluang-peluang beasiswa. Benar banyak banget peluang beasiswa di internal kampus maupun di eksternal gitu. Salah satu yang di internal kan ada UPZ, terus ada beasiswa prestasi, non prestasi. Terus kalau yang eksternal itu kan ada ya Lazisnu, Basnas, ada Genbi, banyak. Itu banyak banget. Dan ketika kita mau apatis terhadap peluang-peluang itu, ya kita nggak bakal dapat itu. Kalau misalnya kita sudah tahu, tapi kita nggak punya 3 yang tadi saya sebutkan, ya otomatis dia terkendala, otomatis. Kadang dia udah punya bekal 3 ini, tapi dia tidak mau cari peluang-peluang beasiswa lain, ini juga dia terkendala gitu. Mau nggak cari kesempatan? Iya, mau nggak mau hal 3 ini juga harus sinkron untuk mendapatkan itu. Nah, untuk beasiswa S1 juga teman saya ada yang dapat beasiswa Pertamina itu juga di Universitas Pertamina. Itu juga dia selama dia S1 juga gratis. Bahkan ada teman saya yang mendapatkan beasiswa di Al-Azhar. Dia itu teman SMP dulu ya. Dia kalau di pondok, kalau di sekolahan itu dia tidur. Terus kalau di pondok kadang dia sering nonton konser kemana-kemari. Saya kemarin sempet shock, maksudnya lihat-lihat di Instastory Facebooknya dia kok dia udah lagi kuliah di Al-Azhar gitu kan. Terus saya bilang, keren ya sekarang. Terus cerita-cerita panjang lebar, akhirnya dia bilang bahwa kalau kita menganggap seseorang di masa lalu itu masih sama seperti ini ya, berarti diri kita yang belum berkembang gitu. Tapi ketika kita bisa bersifat terbuka terhadap seseorang, otomatis hal yang kita lakukan kan katanya Allah tidak akan merubah suatu kaum ketika kaum tidak mau merubah secara sendirinya gitu kan. Nah itu hal itu memang benar-benar terbukti gitu. Ya mau nggak mau, ketika memang kita pengen mendapatkan beasiswa, kita pengen menjadi lebih baik ya diri kita yang mau mengubah gitu. Hanya diri kita. Iya. Nah itu peluang-peluang di beasiswa itu, dan peluang-peluang beasiswa yang ada di internal kampus biasanya itu dilaksanakan kalau nggak di semester ganjil akhir, itu di semester genap awal maksudnya. Nah itu di internal kalau yang lembaga itu biasanya ya nggak mesti juga sih, tergantung maksudnya dari lembaga itu mau mengeluarkan kapan. Yang jelas itulah yang perlu dipersiapkan dan disinkronkan untuk bisa mendapatkan beasiswa. Dan hari ini saya juga lagi korek-korek beasiswa magister. Sebenarnya banyak, kayak misalnya teman-teman yang notabene-nya Nahdlatul Ulama, itu di Nahdlatul Ulama ada program namanya Pergunu. Apa itu? Itu salah satu beasiswa buat guru Nahdlatul Ulama. Ya buat asatid bisa, buat guru-guru yang masuk di madrasah ibtidaiyah di manapun itu bisa. Yang berbasis Nahdlatul Ulama. Ya, nah itu ada beasiswa magisternya. Cuma nggak semua kampus itu bekerja sama dengan NU itu. Nah itu juga ada teman saya kemarin lolos, dia masuk kuliah magister hukum ekonomi di Unwahas, Universitas Wahid Hasim Semarang. Dan yang paling terdekat dari sini berarti Unsik itu udah bekerja sama dengan NU. Itu kalau itu kalau yang NU. Kalau yang beasiswa lain itu ada beasiswa Kemenpora, ada mahasiswa Febi YIN itu angkatan 13,
dia mendapatkan beasiswa Kemenpora di Undip. Di Ponorogo. Iya, Undip. Dia itu juga menguntungkan juga beasiswa dari Kemenpora. Saya beberapa kali ngobrol, cuma ya hal yang perlu dipersiapkan ketika kita mau mendaftar beasiswa itu biasanya dilihat dari public speakingnya, terus TOEFL-nya, terus TOEFL-nya itu harus benar-benar persiapkan. Kalau juga potensi itu yang kalau magister sih itu mah kalau yang beasiswa S1 ya enggak, paling ya call of paper apa isai itu kan paling itu. Kalau yang S2 enggak, lebih itu lagi. Terus ada lagi teman saya yang mendapatkan LPDP di luar negeri, yang di dalam negeri juga ada. Untuk tahun 2021 malah ada beasiswa LPDP santri. Itu dari Kementerian Keuangan sudah menganggarkan LPDP santri. Jadi teman-teman santri jangan khawatir ketika pengen melanjutkan S2, dari LPDP sudah menyediakan santri. Nanti ada surat rekomendasi dari pengasuh, ada keterangan dia pernah mengabdi di sini, itu persetujuan orang tua. Iya, biasanya itu ada. Kemarin saya juga baca-baca, kalau misalnya mau minta buklet beasiswa ya ada beberapa lah yang saya punya gitu. Itu sih paling. Mas Latif ini kan baru lulus nih ya. Iya. Ya. Apa sih untuk kedepannya Mas Latif yang dilakukan? Apakah akan lanjut ke S2 atau Mas Latif akan cari kerja atau mau apa? Yang jelas kalau dalam pribadi saya itu belum ada kepengenan untuk bekerja. Ya mungkin karena saya mondok dari SD, cuma ilmunya kayak nggak bertambah-tambah gitu, masih sama aja gitu. Cuma ya kalau jiwa yang tertanam dari dulu sampai hari ini ya apapun yang saya lakukan itu adalah bentuk pengabdian gitu. Jadi makanya sampai saat ini saya belum memutuskan untuk pengen bekerja. Awalnya pengen ngabdi gitu. Tapi untuk lanjut ke depan sih saya pengen kuliah di Jogja. Saya lagi mau daftar di UIN sama di UGM. Kalau di UIN ambil hukum bisnis syariah, kalau di UGM nanti ngambil hukum murninya. Hukum biar linear. Kalau kalau misalnya S2 itu kalau kita mengambil jurusan yang nggak linear itu bisa, cuma tidak bisa, dia tidak bisa menjadi seorang akademisi. Tapi kalau misalnya linear dia bisa jadi dosen, jadi apa. Dan juga persyaratan linear nggak linearnya lebih mudah yang linear. Itu kalau misalnya pengen lanjut S2. Kalau hal yang perlu dipersiapkan itu sebenarnya banyak. Mulai hari ini yang teman-teman yang masih kuliah itu penting. CV itu kan kurikulum vitae. Itu menjadi salah satu bukti nilai jual kita. Seberapa kualitas kita itu ya dilampirkan di dalam CV itu. Nah mau nggak mau, kalau misalnya hari ini kita tidak aktif di organisasi, tidak mengikuti di pesantren, tidak mengikuti hal apapun di luar daripada perkuliahan, ya nanti CV-nya kosong gitu. Dia nggak punya nilai jual. Perusahaan manapun kalau misalnya dia pengen bekerja, otomatis yang dilihat dari CV-nya dulu. Perlu dipersiapkan ya hal apa aja yang pengen ditulis di CV lah. Misalnya aktif organisasi dan sebagainya, itu kita harus punya nilai jual, itu yang pertama. Selain kurikulum vitae yang kita siapkan, juga mulai hari ini ada istilah perluas cabang, perkuat pusat. Ada juga yang mengatakan bahwa untuk kita mencapai pada taraf ketinggian garis vertikal, kita harus melebarkan garis horizontal kita. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Dalam artian ketika kita pengen menjadi seorang yang besar, pengen menjadi seorang yang ternama, ya sosial kita, relasi kita, cabang kita itu juga harus diperluas gitu. Kadang banyak teman-teman saya yang dia pintar secara akademisi tapi dia lemah dalam relasi, tidak punya relasi. Iya, dia juga terhalang di situ. Ada juga yang relasinya banyak, cuma dia tidak
tidak terlalu dalam akademisnya kurang, itu juga dia kadang terkendala juga. Terkendalanya biasanya administrasi kalau itu. Cuma kalau yang akademisi biasanya terkendala public speakingnya, terus pengalaman dia dalam menghadapi seseorang yang dirasa keilmuannya lebih tinggi, itu juga susah. Makanya perluas cabang, perkuat pusat. Antara relasi sama akademisi harus sinkron. Iya, harus sinkron. Jadi mulai hari ini mumpung masih muda ya, siapapun orang yang dianggap dia menjadi guru kita ya, itu harus kita gali ke ilmunya, gali pengalamannya, gali apapun yang sekiranya itu bisa mengembangkan diri kita untuk ke depan bisa lebih baik. Itu yang perlu juga dipersiapkan. Yang ketiga, kita harus punya mapping oriented, apa yang perlu dilakukan hari ini untuk mencapai hari esok. Kalau santri itu biasanya pakai apa? Persegi. Enggak, pakai papan tulis kecil. Kalau enggak pakai label-label itu tulis bulan ini saya harus mencapai harapan ya, mappingnya itu sebenarnya road mapping itu harus selalu dipersiapkan, karena selain untuk mengingatkan kita juga tahu apa yang harus kita lakukan hari ini. Itu juga hal kecil tapi penting, berpengaruh juga. Itu juga kita harus punya road mappingnya, mau ngapain, tadi mau capainya apa. Jadi hal yang kita lakukan sehari-hari itu merasa bahwa oh ini hari ini aku udah menyelesaikan progres ini, itu akan lebih nikmat. Nah, hari ini kan masih yang namanya masa pandemi, wabah COVID-19. Dan sampai sekarang kan masih di masa pandemi COVID-19 ini. Apa sih yang harus dilakukan santri untuk menghadapi masa pandemi ini? Sebenarnya banyak hal yang dilakukan seorang santri di masa pandemi ya. Selain dia aktif dalam kajian ilmu agamanya, ya saya nggak mau jauh-jauh membicarakan orang lain atau apa. Saya berdasarkan pengalaman pribadi aja kemarin yang alhamdulillah masuk di beberapa stasiun televisi, itu menjadi inspirasi juga bagi saya pribadi. Jadi awalnya itu saya merasa resah karena ini monumental yang luar biasa, tapi kok saya nggak bisa menikmati layaknya teman-teman saya yang sudah lulus gitu. Sebelum pandemi. Iya, bisa merasakan sudah dan ini. Nah, saya berpikir bagaimana akan saya lakukan hari ini itu bisa produktif dan memiliki kenangan yang sama juga kayak teman-teman yang lain. Akhirnya dari keresahan itu saya memunculkan beberapa ide, dan ide itu saya tulis gitu. Saya tulis bla. Ya, saya nggak ada niatan untuk, nggak punya cita-cita, nggak punya mimpi malah untuk sampai tulisan itu bisa bisa masuk dalam di repost terus bisa masuk dalam stasiun televisi. Nggak pernah terlintaskan. Saya pengen berbagi cerita, kalau misalnya saya paling mentok pengen masuk koran gitulah, cuma itu. Tapi setelah saya ngirim naskah berdasarkan keresahan saya terus pengalamannya, saya kirimkan ke Metro TV sama rekan-rekan Detik, rekan-rekan iNews, saya kirimkan. Hari itu saya belum ada konfirmasi bahwa maksudnya tulisan saya itu diterima atau tidaknya, itu belum ada. Tiba-tiba ada 4 jurnalis wartawan itu dia mendatangi rumahku gitu. Saya kaget, nggak ada konfirmasi kok tiba-tiba langsung datang. Akhirnya terus ngobrol-ngobrol singkat, saya ditawarin nih, gimana mas, syuting aja sekalian gitu. Loh, enggak masalah, saya cuma pengen tulisan saya itu bisa dimuat di majalah gitu, di koran lah paling mentok. Enggak, ini ceritanya itu inspiratif dan humanis banget gitu. Ini menarik lagi ketika mau dikemas secara bentuk rekaman gitu. Akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa itu. Nah, itu menjadi salah satu contoh bahwa apa yang menjadi keresahan kita, apa yang menjadi gundah gulita kita,
ketika kita mau menuangkan ke dalam pena itu ya akan memunculkan hal-hal yang produktif. Kalau misalnya nggak diapresiasi oleh orang lain, paling nggak kita punya apresiasi apa yang menjadi keresahan kita bisa tertuang dalam tulisan itu, punya bukti lah paling nggak. Teman-teman banyak seorang penulis itu dia bisa mendapatkan beasiswa, bisa mendapatkan peluang untuk bertemu penulis-penulis hebat itu dengan dia punya karya gitu. Orang berkarya itu nilainya luar biasa. Nah, hal yang dikenang. Ya, hal yang perlu dilakukan santri ya salah satunya itu menulis itu. Selain dia maksudnya mau keluar kadang dibatasi, mau melakukan kegiatan juga dibatasi. Ya akhirnya kalau saran saya sih hal apa yang sudah pernah dia lakukan ditulis, direview kembali gitu. Kalau misalnya 1 tahun sudah pandemi ini hampir 1 tahun ya, kalau mau seharinya misalnya one day one konten gitu ya, dia sudah bisa menulis berarti sebanyak 365 lembar. Itu kalau misalnya dia nulis setiap hari ya, setiap harinya itu 1 lembar. Ya mulai dari hal kecil lah, kita menulis hal-hal yang menurut kita nggak mutu, itu nggak masalah. Misalnya katakan Pak, pagi ini saya bangun pagi jam sekian, terus saya melakukan aktivitas ini, ditulis nggak masalah. Karena selain kita punya karya, paling nggak kita bisa mengembangkan kepenulisan kita, bisa mengembangkan tata bahasa kita, diksinya kita itu akan terlatih di situ gitu. Perbendaharaan kata kita semakin banyak juga, dan suatu saat nanti saya pasti apa yang ditulis hari ini itu menjadi hal yang lucu. Karena apa? Merasa diri kita sudah berkembang. Itu pasti otomatis. Suatu hal itu kalau misalnya diawali dari hal yang konyol, hal yang punya resiko berat, hal yang mager, itu hal yang dikatakan kita bisa dikatakan mumet gitulah ya terhadap satu hal. Itu suatu hari nanti juga akan menjadi bahan stand up buat kita, bahan komedian buat kita. Saya punya dulu kok saya lucu ya bisa punya masalah seperti ini. Padahal pada saat itu kita mumet banget. Gimana ini solusinya? Nah, itu menandakan bahwa kita itu sudah berkembang. Saya pernah membaca tulisan saya pribadi itu waktu MA saya punya buku tulis itulah, tak baca. Loh, susunan kata saya seperti ini, iya lucu gitu. Saya pikirnya, ternyata kalau misalnya semakin lama menulis, perkembangan kata kita juga akan mengikuti secara sendirinya. Itu yang menulis. Yang kedua bisa dilakukan teman-teman buat home kreatif, pesantren kreatif itu juga bisa. Kalau misalnya ada yang punya ide yang kemarin buat kolam ikan, ya nggak masalah dibuat. Ada yang misalnya santri putri bisa menganyam, bisa membuat kreatif dari barang bekas, itu dilakukan aja nggak masalah. Itu juga salah satu bentuk buat mengembangkan kreativitas kita, mengembangkan imajinasi kita, itu juga perlu. Di sisi lain yang ketiga bisa dilakukan membaca buku itu penting. Selain kita membaca buku kan kadang kita nggak paham ya, karena ternyata untuk membaca buku itu ada beberapa tips, ada beberapa teknik seseorang itu mampu memahami buku itu. Kalau yang beberapa saya pelajari sih, untuk membaca buku jangan langsung dibaca isinya, tapi dipelajari dulu biografi dari penulis itu. Misalnya, ini buku tentang puisi misalnya puisi karyanya W.S. Rendra. W.S. Rendra itu siapa? W.S. Rendra itu salah seniman. Nah, setelah itu kita baca isinya paham. Ternyata isinya puisinya W.S. Rendra tentang pendidikan. Jadi ketika kita ngobrol sama teman, kemarin saya baca bukunya W.S. Rendra. W.S. Rendra itu seorang ini isinya tentang pendidikan. Jadi kita bisa menjelaskan. Nah, kalau misalnya kita belajar isinya langsung, kemarin saya baca buku tapi lupa pengarangnya siapa gitu, bukunya siapa. Padahal itu nggak dibaca pengarangnya siapa. Iya, nah makanya itu penting juga. Maksudnya hal itu perlu. Kalau dalam Islam ya kita harus punya sanad keilmuannya itu harus jelas. Harus
punya jelas ini bukunya siapa, karyanya siapa, itu juga harus jelas. Ternyata sampai berpengaruh juga kepada teknik yang diajarkan Islam kepadanya. Main game nggak masalah, teman saya juga ada yang main game tapi dia bisa menghasilkan gitu dari game itu nggak masalah. Kalau misalnya teman-teman yang senang desain, bahkan podcast kayak gini kan salah satu problem solving juga di masa pandemi. Daripada kita bingung mau ngapain, sudah kita podcast aja, ngobrol-ngobrol ya, kamu tuh nggak masalah gitu. Yang penting ngobrol. Katanya kalau nggak ngobrol kan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita itu semakin membengkak. Kayak jengkelan gitu ya, katanya kalau nggak ngobrol. Ya makanya ya sebisa mungkin diperbanyak ngobrol lah. Itu juga salah satu problem solving, hal yang perlu dilakukan di masa pandemi. Terus daripada kita chattingan sama mantan, ya kita buat tulisan kan di blog sekarang ada beberapa coding website untuk blog yang teman-teman pengen suka tulis juga bisa, itu ada. Saya juga ini ada punya tulisan di media, namanya saya pakainya blogger. Nah ini juga kalau misalnya saya lagi malas settingan, malas apa ya, kadang mulai hari ini ngapa tulis. Nah itu juga bisa dilampirkan di kurikulum vitae nantinya gitu. Kalau misalnya teman-teman punya Instagram, punya apa, dilampirkan di bio-nya itu kan ada jadi tulisannya alamatnya apa. Nah itu bisa nanti kadang bisa dikulik sama ya, buat media nyebarin hoax, mau nyebarin link itu banyak banget hari ini. Masalah terbesar hari ini itu adalah, ya bukan masalah tapi perlawanan terbesar itu adalah salah satunya adalah teknologi. Apalagi sekarang sudah nggak 4.0 lagi, sudah nggak 4 lagi tapi 5. Sedangkan pengetahuan teman-teman hari ini itu sampai nilai taraf 3 pun kayaknya belum lah, itu juga masih jauh. Makanya orang-orang barat itu kan terkenal dalam penguasaan medianya, bahkan bisa menggoncangkan dunia dengan teknologi. Itu sangat mungkin terjadi. Kayak yang akhir-akhir ini yang di Cina itu malah dia buat matahari buatan. Matahari itu dibuat, iya. Dan katanya itu ada juga alat anti kiamat itu apa ya? Iya, itu juga ada yang dibuat. Terus yang di Amerika malah ada yang udah buat sajadah terbang itu yang kayak jetpack gitu. Itu banyak banget hal-hal yang teknologi di luar sana itu sudah luar biasa. Teknologi. Iya. Kalau kita teknologi ya paling bisa menggunakan Instagram, menggunakan game itu paling mentok. Terakhir kata-kata motivasi dari Mas Nadif. Terakhir untuk motivasi teman-teman bahwa segala bentuk perubahan apapun, segala bentuk aktivitas apapun ya ingin kita cita-citakan, yang ingin kita tuju ada pada diri kita. Kalau misalnya hari ini kita mau menanamkan pikiran kita, mau menanamkan tekad kita, menanamkan prinsip kita, nggak ada yang tidak mungkin di dunia ini, itu pasti terwujud. Hal yang kita sulit itu sebenarnya yang mengatakan itu sulit itu mindset kita. Sebenarnya kita mampu melakukan suatu hal apapun kalau mindset kita sudah diperbaiki. Makanya diperbanyak berpikir positif, tanamkan open mind kita terhadap suatu hal yang ingin menjadi apa yang menjadi cita-cita, menjadi tujuan kita ke depan, itu juga harus ditanamkan. Jangan pernah malu untuk menjadi santri, jangan pernah ragu santri tidak berprofesi, jangan ragu santri tidak bisa menjadi akademisi, menjadi praktisi, itu nggak mungkin. Semua orang hebat itu berasal dari santri, karena secara tekad dan keimanan kita sudah tertanam. Banyak pemimpin-pemimpin bangsa yang imannya itu lemah, gampang terprovokasi oleh orang-orang lain, akhirnya dia cenderung melakukan hal-hal yang tidak selayaknya dilakukan lah, juga banyak. Dan santri itu berpengaruh besar untuk bangsa ini, untuk negeri ini.
maka jangan pernah malu menjadi santri. Tetap percaya diri bahwa adanya perubahan Indonesia, adanya perubahan agama, adanya peningkatan sebuah negeri itu ada dalam diri santri. Sampai hari ini pun saya masih bangga menjadi seorang santri daripada saya bangga menjadi seorang organisatoris. Karena organisasi jabatan itu ya hanya akan sementara. akan habis itu. Dan ketika santri sampai kapanpun ya nggak ada mantan santri. Santri tetap santri. Jangan lupa mengaji, kuliah, organisasi, tingkatkan kualitas diri, jaga imunitas, tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi ini lekas berakhir. Apa yang kita lakukan hari ini ya semoga bisa menjadi amal baik untuk kedepannya. Itu pesan dari saya pribadi. Yang jelas apapun itu ya harus diniatkan karena ridho guru, ridho orang tua itu adalah kunci. Kamu bisa sukses, kalian bisa sukses melakukan hal apapun, tapi kalian nggak mungkin bisa menemukan nilai keberkahan ketika guru kita, orang tua kita tidak ridho. Itu makanya ketika pengen selamat dunia akhirat ya jangan pernah lupakan guru sama orang tua. Itu Dua aspek yang paling penting. Yang paling penting itu ibaratnya kaki kanan dan kaki kiri. Kalau dalam taklim itu kan kalau guru itu memelihara ruhnya, kalau orang tua itu jasadnya, olahraganya. iya. Jadi kalau misalnya kamu hanya menghormati orang tua tanpa menghormati guru ya kamu seperti jasad yang mati. Hanya jasadnya Ada bentuknya tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan ketika kamu bisa menghormati guru tanpa menghormati orang tua, ya yang ada hanya makhluk gaib. Maksudnya nggak ada wujudnya tapi dia bisa merasakan sesuatu hal gitu. Cara hantunya bergentayangan Gitu. Nah, makanya dua aspek itu juga harus penting. Semua itu diniatkan karena itu menjadi salah satu gerbang awal kita untuk mewujudkan apa yang kita impikan. Itu. Terima kasih Mas Adif Ya. sudah bisa bercerita pengalamannya dari awal kuliah, awal mondok, dari SD tadi ya. Sudah dari bayi lah ibaratnya. Bahwasanya bisa disimpulkan bahwa safir tajid niwatun laman tufarikhu. Jangan lupa bahagia. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangat.